Baik Ibu, di masjid ya emang kalau belajar Quran kan. Saya matanya tuh nanti lihat kalau sebenarnya. saya bicara jangan ada yang motong-motong Bu ya. Ya. Saya kalau pas bicara ada yang motong ini Bu ya, konsentrasinya buyar Bu ya, hilang konsentrasinya buyar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam nikmat yang paling besar di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan walafiat, sehingga dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis taklim yang mulia ini, itu di dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Semoga dengan hadirnya duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada jalannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah meluangkan waktu melangkahkan kaki mengayunkan tangan untuk hari taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya akan menambahkan yang kemarin Bu ya, yaitu tentang apa Bu, hukum dan hukuman Bu ya. Hukum itu aturan, hukuman itu sanksi Bu ya. Hukum, nah hukum kalau dilanggar mendapatkan hukuman Bu ya. Hukum kalau dilanggar mendapatkan hukuman gitu Bu ya. Jadi hukum itu hukum itu aturan, kalau dilanggar mendapatkan hukumannya itu sanksi gitu ya. Maaf contohnya Bu ya, hukum dunia Bu ya. Hukum tuh enggak hanya hukum akhirat aja Bu ya, hukum dunia juga ada Bu ya. Pokoknya contohnya Bu ya, hukum dunia Bu ya, ada undang-undangnya Bu. Hukum dunia ada undang-undangnya Bu ya. Pamannya ada air, air got Bu ya, atau air kotor Bu ya, masuk tergenang di halaman rumah kita gitu ya. Itu termasuk pelanggaran enggak? Pelanggaran kan? Pelanggaran ya. Rumah orang dimasukin air kotor, dimasukin air got halaman orang gitu ya. Itu pelanggaran Bu ya. Pelanggaran, hukumnya apa? Hukumnya haram Bu ya. Hukumnya haram Bu ya. Hukumnya haram. Jadi kalau haram itu apa? Sanksinya. Hukumnya apa? Dosa kan? Kalau orang berbuat haram hukumnya dosa gitu ya. Jadi undang-undang negara juga ada Bu ya. Undang-undang negara mengatakan Bu ya, kalau air kotor, air got masuk ke halaman rumah orang Bu ya, itu sanksinya Bu ya. Itu sanksinya apa Bu? Sanksinya dendanya berapa? 10 juta Bu ya. 10 juta ya Bu ya. Itu apa Bu? Itu untuk mengganti apa Bu? Kerugian. Itu undang-undang negara Bu ya. Hukum undang-undang negara begitu Bu ya. Jadi Ibu tahu ya,
Terus ngadunya kemana? Ya minimal ke RT, RT enggak ngegubris ya ke kelurahan. Emang di aturan undang-undangnya begitu. Saya baca Bu ya, saya baca di aturan undang-undang begitu Bu ya. Nah, paham Bu ya? Jadi kalau hukum, nah itu hukum negaranya Bu ya. Kalau hukum agamanya, ya tetangga tuh seorang yang beriman Bu ya, yaitu tidak akan mengganggu tetangganya Bu ya dengan hal apapun gitu ya. Jadi tidak boleh mengganggu kenyamanannya, tidak boleh mengganggu. Jadi orang beriman tuh tidak boleh mengganggu tetangga dalam hal apapun. Itu dari agama Bu ya, dari Islam. Kalau dari dari segi itu hanya contoh ya, dari hukum negara gitu ya. Ada apanya Bu? Ada undang-undangnya gitu ya. Nah, kemudian contohnya, umpamanya nih di hukum Islam Bu ya, umpamanya ada orang mencuri. Mencuri hukumnya apa Bu? Nah, haram kan? Haram kan, dilarang kan? Nah, kemudian mencuri. Nah, mencuri dapat apa? Hukuman. Hukumannya apa? Potong tangan. Nah gitu ya. Kalau di Islam gini Bu ya, orang mencuri. Orang mencuri yaitu hukumnya potong tangan gitu ya, itu di Islam Bu ya. Nah kemudian nisabnya berapa? Nisabnya 1/4 dinar Bu ya. Hukum potong tangan di Islam nisabnya 1/4 dinar. 1/4 dinar itu yaitu 1 gram lebih dikit Bu ya. Sebab 1 dinarnya itu 4 gram seperempat tuh ya. Nah jadi kalau 1/4 dinar berarti kan 1 gram lebih dikit ya. Nah Ibu, orang kalau mencuri Bu ya, sudah sampai nisabnya Bu ya, yaitu dengan 1/4 dinar, itu hukumnya potong tangan. Gimana di Islam gitu Bu ya. Nah, paham Bu ya? Jadi nisabnya segitu Bu ya. Nah, dari mana ngambil pelajarannya? Begini Bu ya. Ada seseorang Bu ya mencuri golok lah Bu ya, katakanlah golok atau pedang gitu Bu ya. Nah, kemudian ketahuan Bu ya. Nah, itu harga golok itu yaitu seharga 1/4 dinar gitu ya. Nah, kalau sudah seharga 1/4 dinar hukumannya apa Bu? Nah, itu sanksi Bu ya. Sanksinya apa? Potong tangan gitu Bu ya. Itu di Islam. Paham Bu ya? Jadi seperti itu ya. Nah, jadi nisabnya berapa Bu? Jadi kalau sekarang kalau dirupiahkan nisabnya 1 gram berapa? 2 juta. 2 juta. Nah Ibu kalau mencuri udah mencuri senilai 2 juta Bu ya, yaitu setara dengan 1 gram seperempat dinar Bu ya, itu hukum Islam sudah potong tangan gitu ya. Tapi di Indonesia kan nggak pakai hukum Islam kan? Iya. Kenapa? Makanya banyak pencuri. Yang kecil maupun yang besar gitu ya. Karena karena lagi musim begal Bu, Jakarta Barat. Karena tidak Bu. Karena tidak Bu? Tidak mematuhi hukum Allah. Gitu Bu ya. Paham Bu ya? Nah, jadi gitu Bu ya. Makanya banyak pencuri ya di Indonesia. Kenapa pencuri besar, pencuri kecil ya? Kenapa nggak pakai hukum Allah ya? Nggak pakai hukum Allah. Sebab kalau pakai hukum Allah Bu ya, pasti orang pada takut, nggak bakalan pada mencuri Bu. Kenapa? Sebab kalau tangannya buntung Bu ya, itu pasti orang mencuri gitu ya. Paham Bu ya? Ya. Jadi kalau orang pakai hukum Islam Bu ya, aman Bu ya, nggak ada yang mencuri. Kenapa? Sebab nilai 1/4 dinar yaitu dipotong tangan hukumnya begitu ya. Nah kemudian saya kasih satu. Nah Ibu gini ya, kalau udah mengikuti hukum Allah Bu, kalau udah mengikuti hukum Allah potong tangan. Dengerin, jangan ngobrol. Ibu, enggak, sayanya ini Bu, saya ngeblank gitu ya. Jadi apa tadi saya bilang Mbak? Hukum Allah kalau pakai hukum Allah. Nah Ibu, kalau sudah mengikuti hukum Allah di dunia ya, potong tangan. Nah jadi Allah itu tidak akan mengazab 2 kali Bu ya. Jadi dosa mencurinya tidak akan diazab di akhirat. Kenapa? Karena sudah diazab di dunia, udah mengikuti hukum Allah gitu ya. Tapi dosa-dosa yang lainnya tidak gugur Bu ya. Yang gugur mana? Yang dosa potong tangan aja. Paham Bu ya? Dosa yang lainnya nggak gugur Bu ya.
yang gugur hanya dosa potong tangan. Paham Bu ya? Iya. Jadi Allah tidak akan mengazab hambanya 2 kali Bu ya. Kalau udah hukum potong tangannya udah dilaksanakan di dunia, nah jadi azab mencurinya sudah tidak diazab lagi karena di dunia sudah melaksanakan hukum Allah. Paham ya? Nah, saya kasih satu ini lagi ya. Satu contoh lagi Bu ya. Nah, orang zina Bu ya. Orang zina melanggar hukum nggak? Walau hukum ya. Terus kalau udah melanggar hukum diapain? Dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya cambuk. Nah, itu bagi orang yang sudah menikah. Bagi orang yang sudah menikah, zina hukumnya cambuk ya. Cambuk itu sampai mati gitu ya. Nah, Ibu hukum rajam. Maaf, kalau cambuk itu yang belum menikah Bu ya. Masih bujangan gitu. Hukum rajam. Gimana caranya hukum rajam? Dikubur sampai dada gitu ya, sampai pundak lah katakan Bu ya. Itu Bu ya. Semua orang harus melemparnya di situ. Kenapa? Emang hukumannya seperti itu, emang sanksinya seperti itu kalau orang zina Bu ya. Nah, kemudian tidak boleh merasa kasihan Bu ya, sebab kalau merasa kasihan itu nimpuknya itu pelan-pelan, kasihan dia matinya lama ya, matinya lama. Tapi kalau benar-benar gitu ya, matinya cepat gitu ya. Jadi harus apa Bu? Nimpuknya harus benar-benar jangan merasa jangan punya perasaan kasihan. Sebab kalau punya perasaan kasihan nanti nimpuknya pelan, nanti dia lama matinya gitu ya. Nah, itu hukum apa Bu? Hukum orang yang zina Bu ya. Rajam Bu ya. Sanksinya apa? Dirajam gitu ya, hukuman dirajam gitu ya. Nah, tapi kalau yang belum pernah nikah Bu ya, hukumannya dicambuk berapa 100 kali, kemudian diasingkan dari tempatnya selama setahun, tidak boleh ke tempat itu dulu gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, itu bagi orang yang masih bujangan, belum pernah nikah, masih gadis gitu ya. Nah, tapi kalau udah pernah nikah tadi itu sanksinya atau hukumannya. Paham Bu ya? Nah, kamu udah ya itu aja ya. Apa satu lagi apa? Udah itu aja ya. Nah, jadi Ibu kalau udah dirajam Bu ya, udah melakukan hukuman rajam. Nah, jadi nanti di akhirat Bu ya, hukum dosa zinanya udah terhapus Bu ya. Kenapa? Karena sudah melakukan hukum Allah di dunia gitu ya. Nah, tapi yang hilang Bu ya, hanya dosa zina Bu ya. Dosa yang lain tetap dihitung. Nah, itu ya contoh apa? Hukum dan hukuman Bu ya. Nah, tentang itunya mah udah ya, nggak usah diulang Bu ya. Tentang apa? Apa sih? Kayak yang kedua, ujian dan musibah, nggak usah Bu ya. Iya. Nah, jadi saya ngenegesin yang itu aja, yang hukum dan hukuman. Baik Ibu, kita lanjut kepada kajian ayat berapa Bu? Ayat 11 ya? 11. Ayat 11. Iya, soalnya tandanya di sini, masih di sini. Benar ayat 11. Iya. Iya kan Sabtu itu kemarin nggak dikaji. Iya, karena ngebahas dikaji. Ngebahas itu kemarin lagi musibah. Iya, baik Ibu. 12 ya. Jadi jelas Ibu ya. Jadi Ibu jelas, insya Allah jelas banget Bu ya tentang hukuman, terus apa? Ujian sama musibah. Beda semua Bu ya. Iya, semuanya beda. Baik. Kita lanjut. 12 Bu, bukan 12. 12. Iya. Baik, 12 Bu ya. Iya, mau 13 ya. Ya, 12 ya. Iya. Oh ya, ngabisin kemarin Bu ya. Ngabisin ain yang pertama Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik Ibu. Dan sungguh telah kami berikan hikmah Bu ya kepada Luqman Bu ya. Apa hikmahnya? Yaitu ilmu ya. Ilmu sama diberikan tutur katanya lemah lembut, kemudian jujur ya, jujur baik gitu ya. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman Bu ya. Jujur, berkatanya lemah lembut, tidak suka bohong Bu ya, tidak suka
tidak suka bohong dan tidak suka ngomong yang tidak penting. Iya. Bu ya, makanya dikasih hikmah sama Allah ya. Hikmahnya apa? Tidak suka ngomong yang tidak penting, kalau yang penting baru ngomong ya. Kemudian juga kasih hikmah jujur dan berkata yang sejujurnya dan berkata yang lemah lembut itu ya. Itu Bu ya, hikmah yang diberikan kepada Luqman, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman ya, seperti itu Bu ya. Baik. Dan sungguh telah kami berikan kepada hikmah kepada Luqman, udah Bu ya. Nah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Kata siapa? Kata Allah. Kepada siapa? Kepada Luqman. Jadi Luqman disuruh bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hikmah kepada Luqman, gitu ya. Baik, kemudian hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah kan. Nah, jadi suruh bersyukur kepada Allah Bu ya, dengan telah diberikannya hikmah Bu ya. Nah, kemudian dan barang siapa bersyukur Bu ya. Nah, kan di sini kan lain sakatum lazinakum lain kafartum inna adzabila sadid Bu ya. Nah, siapa yang bersyukur kan kesyukuran itu untuk dirinya sendiri ya. Nah, terus kalau di surat in asantum la anfusikum wa in asantum falaha ya, sehingga kamu berbuat baik ya perbuatan baik itu untuk kamu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kamu bersyukur ya, bersyukur itu untuk kamu sendiri ya. Dengan bersyukurnya Allah akan menambahkan nikmatnya lagi kan gitu. Ibu harus banyak bersyukur supaya Allah menambahkan nikmat lagi gitu Bu ya. Paham Bu ya. Kemudian juga ibu harus berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik itu kan bukan untuk orang lain ya. Sesungguhnya perbuatan baik kamu itu yaitu untuk dirimu sendiri, dan apabila kamu berbuat keburukan ya keburukan itu untuk dirinya sendiri gitu Bu ya. Paham Bu ya. Nah, jangan bosan dengan berbuat baik Ibu ya. Paham Bu. Dan juga harus bersyukur. Kalau bersyukur nanti Allah menambahkan lagi nih nikmatnya. Baik, kemudian maka dia ya hanya bersyukur bagi dirinya sendiri. Nah kan gitu ya, lain sakartum tadi Bu ya. Nah jadi bersyukur itu untuk siapa Bu? Untuk dirinya sendiri ya. Dan barang siapa kufur ya. Kufur itu bagaimana sih? Nah umpamanya ibu dikasih rezeki Bu ya. Kasih rezeki ibu dipakai maksiat, itu namanya kufur. Jadi kufur nikmat. Kalau ibu dapat rezeki, banyak rezeki dipakai ke jalan Allah, namanya syukur nikmat. Nanti Allah akan memberikan lagi apa? Nikmatnya. Paham Bu ya? Kalau kufur nikmat itu dikasih apa Bu? Dikasih rezeki banyak Bu ya, tapi tidak dipakai ke jalan Allah Bu ya. Dipakainya ke jalan maksiat, itu namanya kufur nikmat gitu ya. Baik, dan barang siapa kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji Bu ya. Jadi silakan aja kamu mau kufur ya silakan kufur. Kalau kita sering baca di surat Kafir Bu ya, siapa yang mau beriman ya silakan beriman, siapa yang mau kufur apa sih ayatnya coba? Masa pada lupa tiap minggu dibaca tiap hari Mamang siapa ya aku. Jadi siapa yang siapa yang lupa kalau siapa yang mau beriman ya silahkan beriman, yang siapa yang mau kafir ya silahkan kafir kan gitu kata Allah kan gitu. Nah, jadi beriman ya, kalau kita mau kamu ya kalau mau beriman ya silahkan beriman, dan kalau kamu kufur ya silahkan kufur gitu ya. Coba di surat Kafir sering dibaca Bu ya. Paham itu ayat berapa Bu? Ayat 12. Baik, sekarang ayat 13 Bu ya. Wa idqara Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim Bu ya. Baik Ibu. Dan ingatlah ya ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini ayat 12 juga belum Bu ya. Tentang dikasih hikmahnya Bu ya. Hikmah hikmah ilmu.
itu yang suruh masak. Oh iya, Lidah. mau diulang nggak? Ya boleh. Boleh. Ya baik Bu ya. Nah ini juga suatu hikmahnya Bu ya. Jadi hikmahnya Bu, Lukman itu disuruh menyembelih kambing sama majikannya Bu ya. Kemudian menyembelihlah kambing Bu ya. Kemudian disuruh apa? Disuruh minta yang paling enak Bu ya. Ngambilnya apa? Lidah sama hati gitu ya. Nah kemudian besoknya disuruh motong lagi di apa namanya? Apa? Lidah suruh matang. Disuruh ngambil yang paling tidak enak Bu ya, yaitu diambilkannya apa? Lidah dengan hati gitu ya. Nah kemudian ditanya, kan itu kan dikasih hikmah kan ya, kenapa kok engkau kemarin disuruh ngambil yang paling enak ya, ngambilnya hati sama lidah, disuruh ngambil yang tidak enak juga ya, apa namanya, ngambilnya hati dan lidah. Nah ini Bu, penyakit hati dan lidah Bu ya. Nah ibu, kebaikan ibu itu ibu ya tergantung hatinya dan lidahnya gitu ya. Kalau hatinya baik, lidahnya baik Bu ya, akan baik. Tapi kalau hatinya buruk Bu ya, lidahnya buruk, itu untuk sendirinya akan buruk. Nah jadi ibu, yang namanya lidah, hati juga kan akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Jangan dikira ibu berpikir maaf ya, ibu berpikir seudon sama saya. Emang itu nggak ada hukum, nggak ada itunya, nggak ada hisabnya. Ada hisabnya Bu ya. Jadi perbuatan hati juga akan dihisab gitu ya. Nah terus sampai mana tadi, saya suka lupa. Hati dan lidah. Nah baik Ibu ya. Jadi Bu, hati dan lidah itu bisa menyelamatkan orang Bu ya, dan hati dan lidah juga yang bisa apa Bu, menjerumuskan orang gitu Bu ya. Nah kalau hatinya baik, lidahnya baik, masuknya kemana Bu? Orang baik pasti masuk surga. Tapi kalau hatinya buruk, lidahnya buruk, masuk kemana? Masuk neraka gitu ya. Kenapa kok masuk neraka? Lah karena kan itu kan kalau punya hati buruk, punya lidah buruk, zolim bukan? Zolim kan? Nah jadi dengan kezalimannya itu dia tidak bisa masuk surga. Banyak kenapa? Karena di surga tidak ada orang zolim. Karena zolim itu penyakit tuh ya. Zolim itu penyakit. Penyakit sombong, penyakit hati itu zolim Bu ya. Nah, jadi orang zolim tidak akan bisa masuk surga. Kenapa Pak? Karena di surga tidak ada orang zolim gitu ya. Nah jadi dengan lidahlah manusia bisa selamat, dengan hati Bu ya. Dengan lidahlah, dengan hati manusia bisa celaka. Ahim tuh Bu ya. Ibu milih yang mana? Ya tinggal pilih. Kata orang juga mau beriman, beriman silakan. Mau kafir silakan kafir. Ibu mau milih baik masuk surga, mau milih buruk masuk neraka. Udah pilihan semuanya itu. Paham Bu ya? Nah itulah yang dikasih hikmah kepada siapa? Lukman. Jelas Ibu ya? Baik. Nanti ada tanya jawab Bu ya, di angka 9 ya. Baik Ibu, mudah-mudahan selesai ini satu 13. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya dan dia mempelajarinya, hai anakku ya. Nah, kata siapa? Kepada siapa? Ya, janganlah engkau menyekutukan Allah ya. Ya bunaya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Begitu Bu ya. Nah, jadi hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah ya. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu Bu ya, adalah kezaliman yang besar. Nah Ibu, syirik itu macam-macam Bu ya. Wah, banyak banget perbuatan syirik Bu ya. Ini coba Mbak Rum kasih contoh aja. Ayo, apa perbuatan syirik? Dibahas Apa? Syirik. Ya kemarin ibu bilang itu Apa? di tengah jalan ini itu. Itu ya apa? Ya orang suka bikin sesajen itu syirik. Orang suka bilang numpang itu syirik Bu ya. Orang suka buang-buang puntung rokok, permisi itu syirik. Orang suka ngelakson, mau lewat suka ngelakson, takut ada setan, takut ada jin, takut ada yang ngeganggu Bu ya. Klakson itu syirik Bu ya. Itu perbuatan syirik banyak perbuatan syirik ya. Iya. Beli motor menyekutukan Beli Tuhan. motor baru, Iya. beliin kembang. Motor baru dibanding kembang itu juga syirik gitu ya. Emang kembangnya punya kekuatan apa?
bisa menjamin kalau motornya itu Saya ingat dulu selamat. Jokowi beli pesawat baru dimandiin kembang. Itu syirik Bu ya. Banyak Jadi itu masih pakai berima ya itu makanya di sini dipelajari Bu ya, di sini dipelajari supaya jangan Ya seperti kita itu. kalau begitu sih nggak pakai. Ya. Jadi apa Bu, beriman kepada kembang, kufur pada Allah. Kekuatan apa kembang? Ya suka nusuk-nusukin cabai, bawang gitu ya. Kekuatan apa cabai sama bawang untuk mencegah kekuasaan Allah? Lah kan hujan turun kekuasaan Allah. Jadi Gantung celana dalam katanya ya kalau mau Ya, apa hajatan namanya? biar jangan Dipakein Karena ada apa? suratnya kita loh. Dipakein apa? Bisa Dipakein itu apa? hujan. Dipakein cabai bawang. Ya cabai bawang disuruh ngalahin kekuasaan Allah hujan. Ya masya Allah. Itu iya. Itu kemana? Terus ada yang ini juga Bu ya, ada yang ngegodok ulekan. Ada Bu ya, banyak ya. Nah itulah banyak. Kok tahu aja? Ya pernah ngeliat soalnya. Ada yang lapor kali. Kalau kita nggak pernah jalan gitu jadi nggak pernah ya. Kok tahu gitu? Ngeliat Bu ya, pernah ngeliat, makanya ngomong pernah ngeliat Bu ya. Ada yang ngerebus apa ulekan Bu ya, apa untuk apa Bu, untuk bawang hujan gitu ya. Banyak ya perbuatan syirik itu banyak Bu ya, tapi itu suatu contoh aja Bu ya, hanya suatu contoh aja Bu ya. Nah itu jadi tidak boleh Bu ya. Jadi Bu, yang namanya syirik itu Bu ya menduakan Allah Bu ya. Nah, jadi Allahnya juga disembah, tapi jinnya juga disembah, berhalanya juga disembah, kuburan juga disembah, gitu Bu ya. Nggak boleh, itu namanya menyekutukan Allah. Paham tuh Bu ya? Yang lucu mah yang tukar ulekan Bu, lagi hamil. Itu mitos ya. Mitos itu, itu. itu mitos. Ada juga ya. Itu syirik Nggak enggak? dengar saya mah. Ah, Makanya nggak pernah kedengar. Walau Yang alam masuk ya, ini, itu saya nggak dapat kayak pelajaran. kita yakin. Ibu, saya kalau menyampaikan pelajaran yang udah saya pelajari Bu ya. Kalau tuker-tukeran ulekan yang lagi hamil, saya belum dapat pelajaran ya Bu ya. Makanya saya nggak berani jawab Bu ya. Kalau mitosnya iya Bu ya. Apa hubungannya? Coba ulekan ditukar supaya anaknya apa? Semua orang yang laki. Maksudnya Dia banyak lelaki, dia banyak Banyak perempuan. perempuan. Oh gitu. Itu mitos Bu ya. Walau alam ya, saya nggak bisa jawab Bu ya. Baik ya. Jadi syirik kita apa Bu? Menyekutukan Allah Bu ya. Dengan sesuatu apapun. Qurannya belum Dengan sesuatu apapun Bu ya. Dengan mengorbankan lalat juga Bu tetap syirik Bu ya. Nah, tetap hukumnya syirik. Padahal hanya sebatas mengobarkan seekor lalat, itu juga udah termasuk syirik. Paham tuh Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Kemudian sesungguhnya menyekutukan Allah itu yaitu adalah kezaliman yang besar, itu kesyirikan yang besar. Itu udah sering Bu ya. Saya rasa cukup dulu untuk tanya jawab Bu ya, karena nanti kan sebentar lagi apa Bu? Azan Bu ya. Baik. Tadi baik apa tukeran ulekan? Kita tutup dulu Bu ya, baru ada tanya jawab ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Bu, dapat 2 ayat. Mana kalau terjadinya Tapi kan tadi terusan yang kemarinnya ada ya. Terusan yang kemarinnya. Baik, silakan.